pada subuh kali kini. Semoga pertemuan ko di dunia kita batamu, di sarugo kita jo batamu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mintakan pada Allah, semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baca lihat judulnya Tazkiyatun Nafs. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk bab pensucian jiwa. Jiwa kita kok sebenarnya bebas. Cuman Allah hagia petunjuk kama jiwa wa ko kapai. Allah hagia lah akal. Terkadang ada yang tak terjangkau oleh akal, maka wak butuh petunjuk. Setelah itu namanya Al-Quran dan Sunnah. Terkadang ada orang yang menggunakan akalnya saja, maka lama-lama jiwanya tetap tidak akan puas. Karena masalah kubur, akal tidak bisa menjangkau. Masalah padang mahsyar tidak sampai akal ke situ dah. Jadi kalau sekedar mengandalkan akal, jiwa itu tidak akan puas. Maka dibimbinglah selanjutnya jiwa itu dengan petunjuk dari Al-Quran ataupun Sunnah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selamuko kita acok mendengar hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya salah satu hadisnya itu ya, tidaklah seseorang yang memimpin 10 orang, 10 saja jadi yang dipimpinnya, punya anak buah 10, maka dia pasti datang pada hari kiamat dalam keadaan menyesal. Aduh punya anggota agak 10, kecil Nabi nyo pasti di akhirat menyesal. Yang disesalkannya, ternyata nan 10 bawahannya kok harus dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Yang dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Yang dimaksud adil, pemimpin yang adil dalam agama itu apa Ibu? Mempertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Kalau dunia anu sok perhatian alun adil wale. Atau akhirat nasa pi dunia anu perhatian ndak lu perhatian dunianya, ekonominya ndak lu adil wa. Yang adil itu memikirkan dunia dan akhirat dari bawahannya tadi itu. Dan pemimpin yang adil kolah yang akan pertama kali mendapat perlindungan pada hari kiamat. Rupanya punya anggota 10 kok ndak bangga-bangga di dunia yo bangga anten. Para anggota 10. Banyak anggota yo akan itu. Rupanya di akhirat ditanya, ketika anggota kok ndak salat, siapa yang ditanya? Pemimpinnya. Awak nengkane. Maka datang di akhirat tidaklah memimpin 10 orang kecuali dia menyesal. Apalagi 100 orang. Apalagi sa jorong. Nyak jorong balik ke jana sana. Ya ibadah salat orang sakampung diperhatian lah dewak. Balik menyesal. Apalagi nyak wali. Tetapi kajuan itu gini dah. Kaji wa cok mandanga itu selama pemimpinku akan menyesal. Ternyata pengikutku di akhirat juga menyesal.
Yang disesalkannya, ternyata yang dia ikuti itu pemimpin yang tidak mengajak kepada Allah dan Rasul, malah menjauhkaninya dari Allah dan Rasul. Penyesalan pengikutlah mati-matian dulu. Kok mendukungkah namanya? Kok membelakah namanya? Mati-matian. Ternyata membuat orang jauh dari Allah dan Rasul. Penyesalan datang di akhirat. Di mana datang sasanya Bapak Ibu? Ternyata hisabnya masing-masing. Itu sasanya. Di dunianya beranggapan itu kan ninyo. Anjaleh wak ikut salah gitu. Bukan iko inyo yang kau tanggung jawab di akhirat. Rupanya wak kan nailo. Ternyata hisab tu surang-surang. Hisab ku ndak kolektif. Dalam tafsirnya ketika orang ko menyasa, yang dipertanyakan apa? Awak kan lai barakah. Itu kata Allah nanti. Akawak kan lai. Petunjuk dia awak kan lai loh. Ia manga akawak tu basarahan seh. Jeleh tahu salah. Akawak kau baturi enjo ke untuk orang tu. Gunakanlah akal tadi. Ternyata tetap kan nai. Nyo beranggapan kalau nyalah ikut itu abe ko inyo sana kan. Rupanya tidak. Ju inyo pun kan naik. Di akhirat. Salah satunya kita cari apa Ibu? Dalam surah Al-Ahzab. Bentuk-bentuk penyesalan di akhirat. Al-Ahzab. Di situ halaman 427. Ayat 66. Halaman 427. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan di neraka. Yauma, pada hari, tuqallabu, dibolak-balik. Biasanya yang dibolak-balik memasaknya apa Pak? Itu bah kacau nona. Nambah bolak-balik ay memasaknya. Memanggang sate. Bolak-balik. Tujuan no. Nak kampuh sabalik, kemanten. Nak rato sabalik. Orang yang dalam ayat kau tadi digambarkan dibolak-balikan wajahnya. Wajahnya. Ini menunjukkan keseluruhan tubuhnya. Tapi disebutkan sebagian wajah. Karena wajahku yang paling dijago oleh orang. Bukan badannya saja. Jo wajah-wajahnya. Babalik-balik entah. Biasa parono siksanya. Itulah. Di mana? Di neraka. Sadangnya disiksa tadi itu. Dibolak-balikan di neraka panggangnya. Yaqulun, mereka berkata, ya laitana, wahai kiranya, ini penyesalan. Wahai kiranya dahulu ya. Kok itu. Seandainya kiranya umpama ata'na Allah
wa ata'nar rasulah. Kalaulah kami dulu taat ke Allah, kalaulah kami dulu taat ke Rasul, berulang-ulang kata ata'nanya. Ini mengungkapkan begitu besar penyesalan kesalahan dalam mentaati tadi. Kok Allah salah nang kami taati dulu ya? Kok Rasul salah nang kami taati ya? Tentu tidak masuk dalam neraka kok kini do. Penyesalan. Kenapa? Karena yang diikuti ku tidak majak ke Allah dan lah jalih berlawanan ya Allah dan Rasul. Baik ku ijo. Itu masalahnya. Wa qalu, dan mereka berkata, perkataan mereka kok agar meminta ke Allah agar diringankan azab. Nya mengecek ke Allah, inyo ikut-ikut sesari no. Aku enten. Dewak kan ada Allah tertangkok kan. Wah ndak do manga-manga ada pak tangkok dia polisi. Wah dibawa-bawa no tu satu-satu so tang untung-untung bah. Kok lekalafe kawan. Ya. Kok minimal anda sabari san nuntun. Rabbana, ya Rabb kami, inna sesungguhnya kami, ata'na sadatana. Disiku artinya. Kami telah mentaati para pemimpin. Wa kubara'ana, dan para pembesar kami. Fa'adalluna sabila, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar, dari jalan Allah dan Rasul. Sadatana wa kubara'ana, dalam tafsirnya kalau kubara ko pemimpin dari suatu keluarga atau kaum, namanya kubaraan. Pemimpin daripada kaum yang menduduki sebuah wilayah. Kalau sadatana, pemimpin dari para kubara tadi. Pemimpin lo dari siapa? Dari kepala-kepala kaum tadi. Mana yang tinggi berarti? Sadatan. Tetapi yang kami ikuti ko, yang disasainya, yang kami ikuti ko ternyata lah menyasian dari jalan Allah dan Rasul. Yang disesalinya lah jaleh orang ko membuat melanggar Allah dan Rasul. Bakok baik ku ijo sariyah. Kemudiannya meminta ke Allah rupanya keringanan azab ndak do. Nyo kan meminta ngecek mod itu tadi tujuannya. Untung ndak dapat azab atau minimal ringan azab bentuknya. Rupanya indah azab ko masing-masing loh. Sesuai kerajonya ninyo kan naik juga. Ndak dapat azab ko dikurangi. Dek ndak berkurang azab ko keceknya ke Allah lai. Rabbana atihim di'faini minal azab. Ya Allah, berikan kepada mereka azab 2 kali lipat. Tak bisanya kurang dinyo. Agihan ka nalah manyasian kami itu 2 kali lipat agiah kenyo ya Allah. Kan gara-gara inyo sari kami go sesek. Wal anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dunia, aku pertanyaannya, di dunia berani ndaknya mengecek dulu? Azablah pimpinan waktu 2 kali lipat, berani ndaknya ngecek? Ndak. Kini bakok di akhirat beraninya ngecek? Ternyata ada pemimpinan sebenarnya. Itu salah. Batamu jo pemimpin yang sah, bana pemimpin siapa? Allah. Dunia aku pemimpin sementara rupanya. Dan sabana pemimpinan kamamu Tuhan tu nanti siapa? Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikutilah jalan kini. Jalanan kementaati Allah dan Rasul. Wah, tak kampanye dah. Hanya kecil lo kampanye. Intinya, pilihlah pemimpin yang kamaja awak bisa lebih dekat ke Allah. Jo Rasul. Kau tidak menyasar. Intinya. Kalau ndak pemimpinan ndak akan buat wak taat ke Allah ada. Ndak lo ka tambah dakik wak jo sunnah Nabi do. Mengada akhirat di dunia saya menyalah menyasar. Apalagi di akhirat. Artinya banyak-banyak lawak bersyukur kalau Allah hadiah kepada wak negari awak, para pemimpin yang mendekatkan awak ke Allah dan Rasul. Dan doa awak itu loh. Doa awak sudah, saya sekali mendoa dulu awak ke Allah. Ya Allah, hagiahlah kami pemimpin. Dan cinta kepadamu. Yang cinta kepada sunnah Nabimu. Doa lo ke Allah. Karena ide awak kau tidak sampai di siku dah. Sampai nanti di akhirat. Kita lanjut surah Al-Baqarah ayat 166. Halaman 25. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Yang lebih padiahnya nanti di akhirat, awaklah mati-matian. Rupanya di akhirat ini tidak satu-satu juga lain. Tidak menyesal dah. Menyesal. Dia tidak ada hubungan juga agama tadi. Itu masalah. Karena menjalin hubungan jadinya hubungan masalah dunia saja. Tidak ada hubungan akhirat dah. Masalah keduniaan saja. Rupanya di akhirat orang yang diikuti kok nalah balapeh tangan. Barak ko balapeh sabana lapeh. Kalau bahasa awaknya, bab karek rotan gitu. Itu je. Akan dibaca oleh je coba. Hubungan awak bab karek rotan gitu je. Sabana lapih. Wara'awul azab. Dan mereka melihat azab. Artinya, rupanya tetap kenai hukum.
Tidak bisa basandan. Kan dek kami terpaksa ikut je nyo sari. Tidak mah lah rupanya dah. Tetap kena hukum juga rupanya. Kemudian wa taqatta'at bihimul asbab. Dan ketika segala hubungan di antara mereka terputus. Putih saja. Artinya hidup ialah surang. Kok kamu hidupan? Surang-surang juga. Dan mencari jalan untuk lapih dari azab, putihlah asbab. Tidak ada cara lapih dari azab tadi. Jadi artinya hubungan yang dibuat hanya karena keduniaan di akhirat nanti putih saja. Asal hubungan yang bersifat keduniaan di akhirat sadonya putih. Putih saja, habis. Dan gambaran di sekolah dalam tafsir disebutkan wa taqatta'at. Artinya situ apa? Terputus. Pakai tasdid di situ tu menunjukkan putihnya tu dek harapanlah panuh bulik bagantuan kayaknya putih. Bukan di awal digambarkan bantu orang harapannya mendapian itu aja. Mendakilah sekilo. Mendakinya kok bukan mendaki bukit. Tapi bapak cik jo tali. Sianan sampai di atas sekilo memanjek kata jo tali kan. Bansu-bansu aja. Makonyo akan menikah jo anak raja tu. Itulah kira. Lah mati-matian adonan jatuh adonan akhirnya adolah nan sampai kateh lah hampir tiba ke kateh lah datang orang iputih na teli juga apa perasaan makna putus tadi wa taqatta'atu itu lah mati-matian lah salangkah lah ya roh putih. Dimulai dari mana putih tadi kematian tiba. Wak lah harok tadi. Punya tiba malaikat maut. Putuslah. Sampai berlepas diri lo yang diikuti ko. Sampai lapih salapih-lapihnya sadu. Tak ada bisa mengalai. Keciknya waktu itu lai. Ketika lah putih sadunya. Wa qala alladhina taba'un. Maka berkatalah orang-orang yang mengikuti. Lau anna lana qarratan fanatabarra'a minhum. Sekiranya kami dapat kembali ke dunia. Tentu kami akan berlepas diri dari mereka. Kama tabarra'u minna. Sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Kok idiklah kami ke dunia balik. Tak kami ikut-ikutnya dah. Wah, tu kecil. Tak kami ikut ke kami je dah. Bantuannya kini balapih diri dari kami. Kami tak ikut ke balapih diri darinya. Tapi apa guna ngecek itu di akhirat? Karena hidup nasilah jadi bubu tak bisa lah. Sama je ibu. Wah, arok je udah tu sari balaki tu. Apa jaga pikir lu. Ini je orang leh. Walaupun bahagia hidupnya je orang tu. De kok je sianu tu lah wak sari. Lu kena baca lah. An kena baca lah. Di dunia salah lap panjang manuang dia. Apa lagi di akhirat. Intinya tetap yang akan membuat hubungan wak di akhirat itu lanjut kalau ada hubungan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kalau hanya hubungan dunia di akhirat putih saja. Kalau kita cari balik surah Ibrahim
ayat 21 halaman 258. Pas. Ayat 21, wa barazu lillahi jami'an, dan mereka semuanya dikumpulkan kepada Allah jami'an, sadonyo, berkumpul sadonyo. Tadi lah nampak di azab kau itu, dan tak ada harapan untuk lepeh dari azab. Maka mengeceklah ad-du'afa. Arti du'afa apa? Orang-orang lemah. Lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang sombong. Pengikut-pengikut tadi Allah gambarkan dengan kata-kata, kalau tadi kan tubi'un, pengikut yang diikuti. Kini kata-katanya tu du'afa, para du'afa, orang-orang lemah. Setahu Bapak Ibu, orang pengikut ke orang-orang lama atau orang-orang baik lah? Saya lihat dulu. Banyak orang-orang bodoh atau banyak orang santiang? Yang di sekeliling orang-orang tadi tak? Orang santiang. Tapi baku Allah keciannya lemah, du'afa, lemah di ku dalam alat dia adalah akal. Lemah akal. Kudaannya lemah mentalnya. Ana lemah lai, lemah pendiriannya. Sekarang lemah sendirinya. Bukti lemah pendiriannya, akama pai angin kan ke situ leleh. Itu kan lemah pendirian non. Rasul-rasul kakanai wak di siko, hanya pindah leleh. Itu tanda lemah. Kadang, kenapa Ibu pernah celek di TV? Dia kawak na orang bodoh-bodoh, saya kah? Tahu wak itu salah, bapak dibelanya, nam bela kurang santiang lah nampak ada. Kan lamah nakal, nota. Maka Allah menggambarkan orang lain itu dengan pengikut-pengikut nama dia itu. Dah jalih salah bela, kan lamah nada. Lamah pendirian, lamah iman yo lo, lamah ilmu yo jo, lamah saja. Ad-du'afa. Keceknya kepada orang-orang sombong. Pemimpin itu dikecekan dengan orang sombong. Sombong di situ aku menolak kebenaran. Raja leh batu di sampai orang batu lah je kan sombong wak nama-nama tu. Dek ongasan ndak mau menerima kebenaran. Inna kunna lakum taba'a. Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'? Bisakah kamu melepaskan kami dari azab Allah min syai'? Agak seketik salah tu. Tu je. Tak sadonya dah. Lapihanlah kami dari azab Allah. Agak seketik kan lah. Aduh. Kami kalau ikut-ikutkan kau sejak dulu di dunia. Lalu akhirnya qalu law hadanallahu lahadainakum. Para pemimpin itu berkata, kalau kamilah dapat hidayah dari Allah, tentu kami beri petunjuk kepada engkau. Keceknya di dunia dulu, dibawa-bawanya ke akhirat.
Kalaulah kami dapat hidayah. Kok dapat hidayah? Di dunia itu keceknya dulu. Bako mana itu? Alun dapat hidayah lagi. Mereka nampak tu yo lentibo hidayah ni. Kalau dapat hidayah ko. Tabawa keceknya ke akhirat. Yang kedua kerja ulama memang yang ngecek kalau ada nak kami dapat petunjuk bahan lapih dari azab ko, tentulah kami ajan lo ke kalian. Sawaun. Pakai tanwin di situ. Sawaun. Yo sabana samo kini. Sabana samo. Alaina atas kita ajazi'na. Apakah kita akan mengeluh? Am sabarna atau bersabar, malana mim mahiyas. Tidak ada tempat lari dari azab. Itu perhatian kata-katanya Bapak Ibu. Samo sedia wak kini ajazi'na. Apakah kamu ngaluh? Am sabarna atau basabah. Dalam tafsirnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca tafsirnya, bakok kata-kata pemimpin tadi mengeluh cek sabar cek. Karena rakyatnya dululah dibuatnya banyak mengeluh jo, banyak basabah. Dan dicaliaknya, kok dicaliaknya dalam tafsir itu, orang nan dibuatnya yang dizaliminya tadi ya, dicaliaknya rakyatnya lah banyak nak mengeluh. Tu dia tak pandai melawan tu aleh. Awas sabar lah ni yang selantok tentu kena baca ni lah. Rupanya orang nan lah banyak mengaluh jangan sabar dibuatnya di dunia dulu masuk sarugo. Tak kaji masuk sarugo orang ko akhirnya dicubonya lo lah. Dicubonya lo. Kini sabar awak luna. Basa-basa narakoko. Ajan mengaluh-ngaluh. Di narakoko untung-untung. Untung-untung je. Jon dak mengaluh-ngaluh wak, sabar-sabar, tuntang di kaluan. Rupanya lah sekian lama narako. Nanazak kau ndak berkurang dah. Akhirnya mengeceklah nyoka pengikutnya. Sama sendawak kini no. Ka mengaluh wak, ka sabar wak, nanawak ndak ka bisa lapih dari azab. Apa syukurlah bapak-bapak na banyak mengaluh ni. Itulah cara tanda-tanda lah kamu serugo. Ialah banyak sabar. Banyak-banyak sabar. Karena dalam konsep hukum negara, baik dalam Islam ya, bughat, bedakan ya, bughat itu artinya memberontak tu haram, tak boleh. Makanya banyak sabar. Haram hukumnya. Pemberontakan dalam bentuk apapun tu haram. Cuman menyampaikan pendapat itu boleh. Mengkritik silahkan. Dengan bahasa lagi bahasa itu tidak bentuk menghina, silahkan. Tapi kalau indak jangan hati doh, lah dikritik, lah dinasihati, itu termasuk sabar. Jadi disampaikan. Disampaikan aja. Tapi memberontak tidak boleh. Haram. Apalagi mengambil alih kepemimpinan itu haram. Tak boleh. Tapi kalau menyampaikan kritikan, saran, pendapat di agama boleh ya. Bahkan awak harus menasihati memang. Dia haruskah menasihati? Harus. Cuman bekonya muahda tu adinya oleh. Itu bagi rakyat tadi bah, itu tadi. Ajazi'na am sabarna. Kamangalah wa kasabar wa sama sekininya kecil. Karena lai cubanya lo ndak mengaluh jawab sabar aku di neraka. Pun ndak beda. Ketika orang di dunia itu
Di dunia tadilah banyak bersabar, mengaluh-aluh nana tu, tapi ujung-ujungnya bersabar aja. Rupanya masuk surga kan gitu. Aku orang sabar ko apa ibu? Indah ado dinyo istilahnya hisab. Karena ku akhlak. Wa jazahum bima sabaru. Lanjutan ayatnya. Wa jazahum bima sabaru jannah. Dan balasan kesabaran mereka adalah surga. Kalau salat apa pahalanya? 27 kali lipat. Kalau sedekah 700 kali lipat. Kalau sabar surga. Jadi ni apa kalau merasain adalah banyak sabar, salah surga. Orang yang banyak sabar kau langsung masuk surga. Jadi banyak-banyak saya sabar. Jangan banyak mengaluh. Banyak sesabar. Lah disampaikan, sampaikan terus. Indak aja dah sabar lo balik. Karena apa? Nanti ada pengadilan sebenarnya. Akan datang pemimpin yang akan memutuskan dan sebenarnya di akhirat. Intinya adalah kejawa adalah orang yang mengikuti para pengikut di akhiratnya akan tetap menyesal kalau yang diikutinya ternyata orang yang tidak mentaati Allah dan Rasul. Maka bagi awak di negara awak ada namanya pemilihan pemimpin, ya pilihlah awak. Ma kira-kira menurut awak yang akan bisa mendekatkan awak kepada Allah dan Rasul. Asia tu, itu dia waktunya. Saya kira-kira. Tidak dibaca sianya dong. Nanti nanti saja. Mungkin itu kira-kira Bapak Ibu tazkiyatun nufus. Nak doh penutup kaji surah Fussilat ayat 29 halaman sampai 79. Ayat 29 sampai 79. Wa qala alladzina kafaru, dan berkatalah orang-orang yang ingkar. Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu dari jin dan manusia. Di neraka nantinya minta ke Allah, ya Allah, manyo nalah menyasihkan kami intun, yang gara-gara inyo kami sasik, baik dari jin dan manusia. Kamanga naj'alhuma, kami jadikan keduanya, jin dan manusia tadi, tahta aqdamina, di bawah kedua kaki kami, liyakuna minal asfalin, agar keduanya menjadi golongan yang paling bawah, paling hina. Dua pemahaman ulama. Pertama, manyo ya Allah, kami jadian orang tu di bawah kaki kami. Atu janur. Kami pijak-pijaan ya Allah. Boleh berani ngecek ke pemimpin di dunia ni tu? Kami ja injak kepala nah, tak berani. Tapi deklah sangat namanya bangikahnya, kesalnya dek, yulah sakit hatinya dek salah dalam mentaati dulu tak. Rupanya masuk neraka gara-gara inyo, sakit hatinya.
Manya ya Allah, ku puncak pilah di neraka kau dah di dalam. Tadi kan kau masuk baru. Ikolah di dalam neraka. Kami injak-injak ni ya Allah. Gara-gara inyo. Kami kalau bahasa mana linyak sampai salinyak-linyak itu kami injakan siko. Agar inyo menjadi orang yang benar-benar hina. Paman ulama yang kedua, letakkan nerakanya di bawah kaki kami. Nerakonya. Karena neraka ko makin ke bawah makin kareh siksanya. Makin ke bawah makin kareh siksanya. Kalau sarugo makin kateh makin rancak kualitasnya. Kalau neraka makin ke bawah makin kareh. Lataannya di bawah kaki kami nerakonyo. Ini azabnya yang lebih keras agar menjadi mereka orang yang sehina-hinanya. Atau kalau bisa asfalin, sarandah-randahnya nerakonya. Paling bawah nerakonya. Itu permintaan dari orang-orang tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai cuy kuat ndaknya, tintinya. Kau dapat di akhirat kita saling mutahabbin, saling mencintai, saling rindu, saling ingin bertemu. Tapi itu di mana tu? Tentu di sarugo. Kerajo di sarugo itu apa Ibu? Pekerjaan ahli surga adalah silaturahmi. Di kerajo sarugo itu makan, minum, bertamu-tamu itu kerjanya, tidak ada leh. Bersaling silaturahmi. Jadi kalau ada orang yang suka silaturahmi, itu kerajo penduduk sarugo. Kerajo penduduk sarugo. Menjalin kasih sayang. Tapi kalau ada orang yang cakap, ndak kau sobok-sobok, jono le doh. Sapo-sapo nah tu orang. Anarako, ndak kau sobok-sobok. Kalau sobok biswa awas. Itu orang kerja neraka ada. Ya Allah, calian ke kami ya injak no. Kan orang neraka ngecek benda itu. Kalau sarugo ndak. Orang sarugo datangi silaturahmi, jalin kasih sayang. Jangan cocok dengan orang bangih no, kontennya. Karena salah awak juga. Salah awak. Silaturahmi ko memang menjalin kasih sayang. Awak acok datang ke rumah orang, dek kamu nyalang. Jadi orang lah tiba awak, kau lah perasaan orang, aku lah kamu nyalang lain. Awak datang ke rumah orang tu dek basabab salamoko, itu masalahnya. Kamu nyalang, aleh. Kami minta tolong, atau kami minta tolong kurang kabar alik, kau tolong masak dapur. Itu datang awak cok salamoko. Cok datang acara, ndak ada dek taragak batamu sana. Kan lain. Itu saya sebabnya taragak batamu. Atau bawa martabak. Atau ndak ada orang kecuriga-curiga kau tidak. Datang wak barakali nak senang ti orang. Tapi kalau tok sabok kamu nyalang, tu orang malih cari awak leh. Akulah kamu nyalang lo gua. Ajan biasuan nama-nama itu. Datanglah karena semata-mata menjalin kasih sayang saja. Kintu saja Bapak Ibu, terlebih atau kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.